Mengatasi permasalahan lingkungan tidak hanya dengan perubahan atau rekayasa fisik. Kita berbicara tentang perubahan perilaku di masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode mengelola norma sosial. Metode mengelola norma sosial telah banyak digunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Contoh pengaruh norma sosial terkait lingkungan misalnya dapat kita lihat di daerah bantaran sungai atau pasar tradisional. Pada tempat-tempat tersebut terdapat norma sosial atau aturan tak tertulis bahwa membuang sampah sembarangan adalah hal yang dapat diterima. Hal ini diperkuat dengan banyaknya orang yang juga membuang sampah sembarangan. Maka ketika berada di tempat tersebut kita akan cenderung juga membuang sampah sembarangan. Beda halnya saat kita berada di bandara atau di hotel, kita lebih cenderung berusaha menemukan tempat sampah. Ada aturan tertulis atau norma yang mendorong kita untuk melakukan hal tersebut. Program pengabdian masyarakat ini diawali studi yang kami lakukan melalui hibah riset awal UI 2013. Dalam studi dengan menggunakan metode field experiment tersebut, kami menemukan bahwa pada norma deskriptif, place identity atau identitas diri dalam kaitannya dengan tempat atau lingkungan kita tinggal, memoderasi intensi untuk terlibat pada perilaku pro lingkungan. Efeknya cukup signifikan. Dalam hal praktis, kita dapat mengelola norma sosial dengan mengintervensi place identity, termasuk juga dalam perilaku pro lingkungan. Place identity dapat ditingkatkan dengan melakukan manipulasi kognitif, yaitu dengan mengajak orang untuk mengevaluasi tempat tinggal mereka secara positif. Semakin masyarakat bisa melihat sesuatu yang positif atau ada yang dibanggakan dari wilayah mereka tinggal, maka norma sosial untuk menjaga tempat atau lingkungannya akan lebih kuat lagi. Oleh karena itu, ide dasar dari program ini adalah bagaimana menggali dan menggugah place identity masyarakat untuk memperkuat perilaku pro lingkungan. Program pengabdian masyarakat ini dilakukan di RW 16, Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur. RW 16 merupakan lingkungan padat penduduk yang sebagian wilayahnya berada di bantaran Sungai Ciliwung. RW yang ditinggali lebih kurang 3.100-an jiwa ini dipilih karena sebelumnya menjadi lokasi studi dan memiliki permasalahan yang khas. Sebagaimana wilayah lain yang berada di bantaran sungai, beberapa RT yang ada di sini merupakan wilayah yang rawan banjir dan masih ada warganya yang langsung membuang sampah langsung ke sungai. Masih ada tantangan untuk meningkatkan perilaku pro lingkungan. Mungkin keamanan dari kebanjiran, ya warga-warga ngungsi bareng-bareng, sosialnya lebih tinggi, emang gampang bergaul gitu. tiap hari ini ada kerja bakti. Masih belum sadar lingkungan gitu. Program ini diawali dengan workshop bersama sejumlah praktisi dan akademisi guna memberikan masukan pada desain program. Serangkaian komunikasi intensif dengan warga RW 16 juga dilakukan, mulai dari Karang Taruna, PKK, RT, maupun RW. Pada kesempatan ini, tim pengabdi menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan sekaligus mensosialisasikan hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya. Warga juga diberi kesempatan memberikan masukan dan ide-ide tentang apa yang bisa dilakukan dan memang dibutuhkan. Salah satu komponen penting dalam program ini adalah terbangunnya kemitraan dengan warga untuk menjamin keberlanjutan program. Oleh karena itulah, program ini mencoba memberdayakan kader Karang Taruna dan PKK melalui serangkaian workshop. Pada workshop-workshop ini dijelaskan apa itu place identity, bagaimana pengaruh place identity untuk mengelola norma sosial. Materi lain yang diberikan adalah mengapa harus berkomunitas dan bagaimana membangun komunitas. Selanjutnya, dikenalkan juga tentang social marketing. Selanjutnya, peserta diminta untuk merencanakan kegiatan untuk meningkatkan place identity. Ada lebih dari 10 usulan yang muncul. Namun, yang akhirnya disepakati adalah membuat taman baca dan saung belajar dan mengaktifkan kembali bank sampah dan pengelolaan sampah menjadi kompos.
mahasiswa datang, ini hansip terus. Diajari dari kecil, hansipnya diajari cara membuat kompos terus. Saat ini di lingkungan RT 10 RW 16 sudah ada fun house. Fun house itu sebagai tempat berkegiatan anak-anak sepulang sekolah, karena anak-anak pulang sekolah di sini tuh selalunya main warnet. Jadi gimana caranya supaya mereka itu melakukan kegiatan yang positif, yang produktif, dan membuka wawasan mereka kepada sesuatu yang lebih besar lagi. Kaitannya dengan perilaku lingkungan banyak, karena kegiatan ini mengajar anak untuk peduli lingkungannya dan punya empati. Karena setiap anak yang sudah pernah belajar dan ilmunya itu melekat di hatinya, misalnya belajar menulis, terus ada anak yang baru datang beberapa hari setelahnya dan mereka nggak tahu cara menulis, dan anak ini mengajar temennya cara menulis cerpen gitu. Enggak, susu level malah udah sampai udah praktis, cuma nggak berjalan karena SDM-nya itu. SDM-nya yang kurang ya Bu ya. Awalnya mah pada mangga buku, lama-lama 1, 2, 3 habis. Tidak berjalan. Tidak berjalan dengan Ya harusnya di semua lagi, semua unsur terkait gitu, kerja sama semua bareng-bareng ya. Kalau mau PKK, Karang Taruna, bapak-bapak ibunya, RT RW, kalau itu sekompak pasti insya Allah jalan. Upaya menggali dan menggugah place identity masyarakat untuk memperkuat norma sosial dalam rangka meningkatkan perilaku pro-lingkungan adalah upaya yang hanya bisa berhasil apabila warga mengevaluasi tempat tinggal mereka secara positif. Semakin warga bisa melihat sesuatu yang positif atau ada yang dibanggakan dari wilayah mereka tinggal, maka norma sosial untuk menjaga tempat atau lingkungannya akan lebih kuat lagi. Selain berbagai kegiatan peningkatan kapasitas, perwakilan warga juga diajak untuk melihat komunitas di tempat lain yang menjalankan kegiatan serupa. Antara lain adalah membangun jejaring dengan komunitas proklamasi, Bank Sampah Pok Lili Depok, Sanggar Belajar Proklamasi, Bank Sampah Proklamasi, Komunitas Antena Hijau Menteng.
mendukung dalam arti segala-galanya. Apa yang diperlukan yang mau kita bisa lakukan, kalau itu positif dan kita mampu untuk ini, kita akan dukung sepenuhnya dari materi, dari sisi materi, dari sisi moral, kami akan dukung.